Kalau melengkungnya itu lebih dari separuh panjangnya ekor, itu sudah tidak wajar. Tapi cuma kalau di ujung yang melengkung setelah dimandikan itu wajar. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe. Yang udah subscribe jangan lupa like. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sumud. Di sini saya ingin membahas biar tips dan trik agar tidak terjadi penipuan di dunia online, terutama ayam yang kita akan bahas kali ini. Karena banyak sekarang ayam-ayam koridi yang dipeluru di salon. Biar kalian paham, tips dan triknya akan saya jelaskan. Oke. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya jangan lupa di subscribe dulu di channel YouTube-nya Peternak Pintar, seperti itu. Dan jangan lupa juga di subscribe channel YouTube saya, namanya Sumud Pandawa. Di situ saya juga menjelaskan tentang asal usul koridi semuanya tentang koridi. Ini di samping saya ada master saya, namanya Haji Dika. Ini kalau di perayaman dunia di daerah Madura, khususnya di koridi, insya Allah sudah banyak kenal dengan yang ini. Oh my god. Seperti itu. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja masuk ke pembahasannya. Bagaimana triknya dan tipsnya biar tidak terjadi penipuan. 2 hours later. Coba bagaimana edukasi dari pendapat sampean? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tadi sudah dikenalkan sama Sumud, mungkin saya sudah tidak memperkenalkan diri lagi ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, bagaimana cara menghindari penipuan di dunia online, khususnya untuk ekor lidi tersendiri. Yang pertama-tama kita harus punya ilmu, itu yang terpenting. Kalau kita sudah punya ilmu, itu minim untuk kita kena tipu. Yang pertama. Yang kedua, kenali peternaknya. Dan kalau kita belinya di satu peternak, otomatis kita sudah tahu asal usul peternak tersebut. Dalam artian kita video call, kalau tidak kita sambangi, sowan ke tempatnya, ke farmnya. Tapi lebih bagus memang langsung cek di kandang biar tidak terjadi penipuan. Oke. Ya, lebih bagus cek langsung ke kandang. Bisa dimandikan gitu. Oke. Caranya kalau yang sudah dewasa, ini trik yang sederhana sebenarnya dari saya pribadi. Cara menghindari, bagaimana sekarang banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas penipuan. Cuman mengandalkan uang saja. Ya, katakanlah sekarang banyak orang yang memburu rupiah. Dalam artian boomingnya ekor lidi sekarang jadi kesempatan. Kalau trik saya pribadi sih simpel. Kalau kita mau beli ayam yang sudah dewasa, katakanlah kita cuma bawa spon sama sampo, itu sudah bisa dibuktikan. Kita mandikan ekornya, kita mandikan, lalu kita keringkan. Kalau melengkungnya itu lebih dari separuh panjangnya ekor, itu sudah tidak wajar. Tapi cuma kalau di ujung yang melengkung setelah dimandikan itu wajar. Kalau setengah dari ekor tersebut melengkung parah, itu sudah tidak wajar. Begitu. Triknya ya harus seperti itu. Harus pakai spon sama sampo, kita mandikan, kita keringkan, lihat apakah ekor betul-betul kembali seperti sedia kala atau memang parah melengkungnya. Kalau cuma di ujung itu udah biasa. Lain halnya dengan spek kontes, memang harus dipercantik, itu beda kan, seperti itu. Memang harus dipeluru ya kalau mau di kontes. Kalau di kontes itu harus dipercantik. Dipercantik Ya, karena tepatnya dipercantik ya. Iya, karena beauty contest harus dipercantik. Kita harus punya ilmu, kita pelajari dulu ekor lidi itu seperti apa. Iya. Biar kita tidak salah jalan. Soalnya sekarang banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas jual beli online. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus ketahui terlebih dahulu peternaknya siapa, dan
ayamnya seperti apa, kita harus ketahui terlebih dahulu sebelum kita transaksi. Nah, setelah memang ada kata-kata deal untuk jual beli, kita ajukan rekber biar terhindar dari penipuan. Bukan cuma di ayamnya yang tertipu, takutnya nanti uang dikirim, ayam nggak berangkat, itu kan bisa saja terjadi. Ya, Itu penjelasan dulu tentang rekber, mungkin penonton belum paham tentang rekber. Apa yang dimaksud rekber itu? rekber itu rekening bersama. Ya, Rekening bersama kita transfer ke si A, ya. Nah, untuk Misal penjual, saya rekber, jadi rekber. Contoh. ya saya beli ayam transfer ke sampean. Nah, yang jual itu belum bisa dapetin uang sebelum ayam tersebut nyampe ke saya, dan ayam tersebut sesuai dengan keinginan saya. Setelah ayam sampai dan ayam tersebut sesuai dengan yang difoto, dengan yang di video, dengan apa yang dikatakan si peternak, baru uang dikirim sama sampean ke penjual. Itu lebih aman. Tapi itu sebaliknya, ketika ayam tidak sesuai, nah itu uang belum bisa disampaikan ke penjual, itu masih rembuk bersama. Bagaimana mekanismenya, entah transaksinya seperti apa, itu kembali ke penjual sama pembeli. Berarti nanti ayamnya itu kalau tidak sesuai dikembalikan lagi kepada peternaknya. Yaitu kembali kata saya tadi, bagaimana mekanisme penjual sama pembeli, yaitu nanti rembuknya ke situ kalau memang ada kurang cocokan di situ. Kalau tips-tips lain selain dari rekber atau bisa VC, bisa kak? Video call Video bisa. call. Tapi alangkah baiknya kalau memang jarak yang harus kita tempuh bisa, lebih baik kita sowan, kita pantau langsung, kita tanya silsilahnya seperti apa, biar kita itu lebih yakin kalau ayam tersebut yang kita beli itu betul-betul berkualitas, betul-betul bagus. Karena orang jujur banyak, orang amanah sulit. Itu menurut saya sih sebenarnya. Mungkin untuk teman-teman sekalian, untuk pemula-pemula sekalian, sebelum kalian terjun di ekor lidi, sebelum kalian main di ekor lidi, alangkah baiknya pelajari dulu ilmu-ilmu di ekor lidi tersebut. Karena apa? Sekali kalian terjun tidak sesuai dengan harapan, maka kekecewaan yang akan kalian dapat. Tapi kalau kalian bisa mempelajari ilmu tersebut, insya Allah sampai terhindar. Teman-teman sekalian akan terhindar dari maraknya penipuan, karena ilmu itu akan berguna untuk kalian transaksi jual beli. Itu menurut saya pribadi. Baik, gimana? Kalau tips-tips lain sudah tidak ada, cuman itu saja. Kalau menurut saya pribadi sih, mungkin saya rasa itu saja untuk awal mulanya. Mungkin cukuplah untuk belajar terlebih dahulu sebelum terjun di ekor lidi. Caranya seperti apa ya, kita belajar sama orang yang paham, yang betul-betul paham, ngasih edukasi, ngasih penjelasan bagaimana ekor lidi yang sesungguhnya. Kita kalau sudah punya ilmu, otomatis orang yang mau nipu kita sudah terlebih dahulu itu tahu, karena kita sudah punya ilmu. Tapi kalau kita kosong, beli ekor lidi, kata orang ekor lidi, kita beli setelah besar 7 bulan itu sudah tidak jadi ekor lidi, kita kan kecewa. Ya. Baik, mungkin cuman itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ya sudah. Terima kasih, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.